ngira itu gimmick, itu benar-benar tidak ada gimmick. Jadi emang aku pas ke dokter kandungannya, Alice sama Yasmin udah minta dari aku pas aku infoin ke dia bahwa Mi kalau bisa kamu sama Farah jangan tahu sama sekali gendernya, nanti minta si apa sih dokternya tulis bener-bener dirapet di amplop terus nanti digojekin. Jadi itulah yang apa yang kita lakuin. Jadi bener-bener setiap kali aku USG udah berbulan-bulan ini pasti dokternya kayak Mi nengok, mesti buang muka dulu, mau cek ke bawah. Oh iya, jadi aku harus buang muka. Dan suami aku sampai sekarang, titik sekarang belum pernah datang ke dokter untuk lihat USG-nya. Soalnya aku tahu suami aku nggak mungkin bisa, pasti suruh buang muka, lu diplototin sama dia. Bahaya, nanti dia tahu gendernya. Jadi itu benar-benar yang ngurusin Yasmin sama Alice, dan juga of course vendor-vendornya dan IO-nya yang ngurus untuk apa sih gender reveal. Jadi aku terima beres, alhamdulillah pas sampai sana itu bener-bener aku sama suami aku dan sahabat-sahabat yang lain tuh, keluarga lain tuh shock banget karena emang sebenarnya mereka tahu aku tuh sama suami aku dari dulu pengen banget punya anak laki semua. Dikasih shock tahu tanya keduanya perempuan. Jadi hati aku sama hati suamiku agak ngedrop dikit. Iya pasti kita alhamdulillah tetap happy dan senang, itu udah pasti, tapi namanya juga manusia ya, kita juga sebenarnya ada kayak kemauannya. Dulu tuh aku dari dulu ngeliat diri aku tuh kayak cocoknya tuh jadi moms untuk laki. Aku sampai sekarang belum masih peka, aku bisa nggak ya jadi moms anak cewek, agak nggak sure sih. Dan suami aku juga hatinya drop banget karena dia kayak gue salah nikahin kamu sayang, karena kalau anak kayak kamu gue bingung. Gitu sih, jadi aku juga ngerti sebenarnya. Tapi yang cowok sendiri anak cowok sendiri gimana Kak? Kalau anak cewek. nah dia lebih pasrah daripada ibu bapaknya. Jadi pas kita nanya, sebenarnya dia juga pengen ada cowok karena dia bilang biar strong mama, biar bisa main sama aku. Tapi pas aku bilang tapi kalau besok tahu-tahunya cewek gimana, alhamdulillah dia langsung cute banget. Ya at least it's a baby mama, intinya bayi mama, intinya ada bayi loh di dalam perut mama. Terus aku dibuat melon nangis karena abis itu kan dia langsung ngomong gini, kan gak semua orang bisa punya bayi. Mama nangis aku langsung. Jadi itulah kenapa aku emang pengen banget punya adik sekarang, apa sih kasih adik ke Ace, karena aku udah lihat Ace ini lumayan dewasa ya, maupun umur 6 tahun. Jadi aku udah ngerasa dia tuh emang udah sanggup untuk jadi kakak. Apalagi dia emang kemarin bilang sama aku bahwa dia pengen banget punya adik sekarang karena dia ngerasa ya mama aku akan ngalah kok, nanti aku ngalah. Terus pas tahu dia cewek dia bilang nah lebih gampang aku ngalah mama karena anak cewek. So aku ya udah banget ya. Jadi dia bilang kayak nah karena babynya girl mama jadi Ace lebih bisa nih ngalah karena dia girl, jadi ya namanya juga laki harus ngalah gitu. Lucu sih. Tadi katanya dari suami pengen anak laki. Nah, emang kenapa sih kalau anak perempuan ada yang ditakutkan nggak sih? Kalau suami aku lebih takutkan apakah dia sanggup untuk ngejaga. Kalau aku, apakah aku sanggup untuk ngeremin suami. Karena aku juga punya prinsip kalau kita sebagai orang tua terlalu nge-pressure, terlalu nggain, terlalu banyak rules, itu juga bisa ngebuat anak kita malah lebih ngebantah. Jadi yang buat aku sama suamiku sekarang lagi sering tektokan adalah gimana ya biar pas aja gitu loh, kayak cara kamu ngeremin anak kita tuh nggak terlalu over yang buat aku jadi takut nanti adanya anak kita malah jadinya akan ngelawan. Jadi ini yang kita lagi sering mau ngebahas sih, karena harus dipasin banget ya, karena jangan sampai anak aku keluar ini adalah salah satu alasan nanti buat aku sama suamiku jadi berantem terus. Karena alhamdulillah kan kita jarang berantem nih, kalau berantem pun nggak yang gimana-gimana. Jadi dengan aku tahu ini anak cewek, jangan sampai gara-gara ini jadi ini malah aku sama suamiku jadi berantemnya tuh yang hal-hal yang menurut aku yang bisa kita usahakan dari sekarang nih sebelum anaknya ada gitu loh. Harus nyari konsep sebagai ibu bapak kepada perempuan ini gimana nih yang kita berdua nyaman. Kak kan kamu tadi dapat anak perempuan ya Kak. Terus teman-teman dari Kakak juga kebanyakan punya anak perempuan. Apa banyak belajar nih dari mereka Kak? Belajar sih belajar ya, tapi beda ya. Soalnya kalau aku lihat dari mereka, karena bapak-bapaknya mereka aku lihat untuk sementara masih santai ya. Dan mereka juga pernah bilang, Mik, gue juga pertama kayak gitu loh, pas kayak gue tahu cewek agak down, panik, kaget. Tapi pas anaknya keluar,
kayak wah happy ya, tapi kan ini masalah di lingkungan aku kan anak-anaknya masih cewek-ceweknya kan masih umur 4, 3 tahun, 6 tahun. Yang kita bahas kan nanti kalau dia udah 12, 13, 14, 15 itu gimana. Jadi selama dia masih bayi mah ya mau cewek mau cowok mah cute-cute aja ya. Jadi sebenarnya masih belum bisa aku sama suamiku belum bisa dapat image lah dari siapa ini kita bisa lihat kalau punya anak cewek kayak umur 12, 13, 14 tuh kayak gimana ya biar aman gitu loh. Nah ini kan kakak juga terlihat excited banget nih untuk kehamilan kali ini. Emang udah nunggu berapa lama sih kak untuk punya baby lagi? Bukan, jadi sebenarnya anak yang pertama kan surprise banget, dalam kondisi aku juga baru tahunya pas bulan ke-6. Jadi kan kayak 3-4 bulan kemudian udah harus brojol nih. Jadi pas yang kehamilan emang beda banget karena aku nggak sempat bener-bener ngerasain kayak proses kehamilan. Jadi dia nggak sempat untuk buat baby shower juga, nggak buat gender reveal, nggak buat bener-bener nggak buat apa-apa. Itu lahir baru kepikiran ada akikah, ya udah akikah aja deh gitu kan, karena bingung gitu kan, karena udah dor aja. Nah kalau yang ini dengan aku emang lepas spiral kemarin, jadi emang diatur untuk mau hamil dan aku jadi bisa ngerasain prosesnya sih, maupun emang tetap surprise lagi, tapi kan nggak separah yang dulu ya. Dulu kan 6 bulan, ini kan 4 udah membaik lah, jadi aku tahunya lebih early kan. Tapi jadinya aku ngerasa ini lebih kayak aku ngerasa aku lebih hamil sekarang. Kalau yang kemarin tuh kayak dia numpang datang terus brojol. Kalau ini kayak aku ngerasain proses. Kalau sekarang prosesnya gimana sih kak? Ada kayak mual-mual kak atau ada ngidam-ngidam yang aneh-aneh nih kak? Sebenarnya kalau mau nggak ada, makanya itulah salah satu kenapa aku nggak akan pernah tahu aku hamil kan, karena aku nggak ngerasain hal-hal yang normal, yang bisa dibilang normal. Jadi kalau Ace dulu kehamilan yang pertama itu adalah intinya aku ngejarnya makanan Indonesia terus khas Indonesia, jadi bener-bener sambal, jengkol, wah itu semua pete itu semua aku hajar ya. Itu bener-bener lebay banget tuh dulu, kayak nyari jengkol, suami aku disuruh nyari jengkol bingung dia karena maunya itu. Nah kalau sekarang malah aku jadinya membule, mendadak aku nyarinya croissant, roti, cheese, agak aneh sih. Itu aja sih, tapi kalau alhamdulillah masalah mual nggak ada, masalah sakit-sakit alhamdulillah sampai sekarang masih nggak ada, pegel pun juga nggak ada. Jadi alhamdulillah nyaman aman aja sih. Berarti suami nggak ada kayak kesusahan nyari-nyari makanan aneh-aneh ya kayak? Nggak terlalu sih dia, nggak sih. Karena apalagi Indonesia kan, kita di Jakarta ini kan makanan mau A ke B tuh semuanya ada ya, jadi gampang gitu loh. Tapi ketika hamil ini jadi lebih emosional gak sih kak? Emosional iya, apalagi kemarin pas acara gender reveal, karena for the first time, dan sahabat-sahabat aku juga merasa, makanya mereka saking pengen ngeheboin karena mereka juga tahu selama ini pas aku habis lahirin Ace aku sempet kayak ngerasa gila ya, aku kemarin tuh nggak really ngerasain hamil, kayak udah brojol aja. Jadi aku ngerasain punya bayi sampai anak gede aja, tapi kalau masalah hamil itu gak terlalu berasa. Jadi pas aku hamil ini kenapa sahabat-sahabat keluarga heboh banget, karena mereka pertama kali lihat aku kayak ngikutin proses kehamilan, bener-bener bisa ngerasain, terus bener-bener bisa dijadiin sesuatu lah untuk kita semua gitu. Jadi emang pasti emosional ya. Dikit-dikit tuh kalau lihat video-video yang jadi review aja kemarin aku nangis terus. Jadi kayak nggak bisa berhenti nangis. Tapi apa aja sih yang udah disiapin nih buat nyambut sang buah hatinya nih? Disiapin, wow, karena cewek mendadak bingung. Kemarin sih kita udah ada hal A B C D F G ya, pas kita tahu itu anak laki. Nama aja kita juga langsung, jadi lucu pas kita tahu itu cewek. Pulang dari gender reveal aku sama suamiku nggak bisa tidur sampai jam 11 malam. Soalnya kita berdua langsung kayak, jadi itu cewek ya? By the way nama, oh iya. Jadi kita udah siapin nama laki banyak banget, nama satu cewek pun ada sih, tapi belum kita yang kayak belum pas aja. Kita tuh masih iseng-iseng kalau buat nama cewek. Jadi malam itu kita udah harus siapin nama, alhamdulillah udah ada, tapi butuh berapa jam tuh, 4-5 jam ya untuk mikirin namanya. Alhamdulillah udah dapet nama nih, jadi oke. Dan orang yang tahu aku tuh sama suamiku, kita selalu buat nama Ace aja kan, itu nama buatan kan, yang dari mana kita gabung. Jadi ini juga nama buatan yang kita gabungin, jadi agak surprise nanti. Tapi karena sekarang udah cewek, jujur aja kayak agak bingung
harus beli apa dulu. Biasanya banyak nih baju-baju cewek yang lucu-lucu Kak. Nah itu, aku lihat baju cewek kayak nggak mau dibeli. Kayak suami aku langsung, kamu mau dia pakai baju apa say? Kayaknya warnanya coklat, orange, nude, putih aja deh. Loh, pink? Gak deh, jangan. Kayak aku masih belum hati ini udah sih, karena aku sendiri aja nggak suka pink. Makanya kan gender reveal-nya aja kan hijau sama peach. Saking aku nggak mau biru and pink, karena aku nggak mau pink, aku nggak dari dulu nggak suka pink. Jadi ya ini lagi agak bingung aja sih jujur aja. Tapi untuk sementara karena kita tahu itu cewek, kita harus persiapkan rumahnya, karena kita kamarnya tuh ada satu tapi kayaknya kekecilan, jadi kita kemungkinan pengen ngebuat kamar satu lagi, karena nggak mungkin satu kamar sama Ace kan. Tadi ini kan kalau anak cowok lebih gampang, aku jujur aja, baju-bajunya Ace udah aku siapin bisa diturunin ke dia, sepatu-sepatu dia, sendal bisa semua turun ke dia. Terus kamar tadinya mau dijadiin satu, mereka bisa beradik kakak ya kan. Tapi kalau ada cewek ya gak mungkin ya, harus dipecah ya kan. Jadi kayak ini kita udah harus mikirin posisi kamar ini anak cewek tuh posisi nanti di mana. Kak, flashback nih Kak ke ke awal-awal Kakak memutuskan untuk menikah di usia 18 tahun ya Kak. Apa sih yang membuatmu memutuskan menikah di usia muda Kak? Itu agak susah karena agak ribet ya kalau dipikirin, tapi mungkin aku jujur aja, mungkin karena aku dari broken home. Jujur, kita tuh sebagai anak yang broken home, yang mungkin kita nggak punya bapak, kita ibunya pun juga jadinya terlalu sibuk kerja. Terus aku lihat ibu aku berapa kali udah nikah gagal terus. Itu yang buat aku jadi kayak cepat harus mendewasa dari kecil, karena dia juga minta aku untuk mendewasa lebih cepat, karena dia butuh aku untuk ngebantuin dia juga. Jadi aku kerja dari umur 12. Jadi ini aku udah ngerasain kehidupan orang gede tuh dari kecil ya kan. Terus aku jadinya ada feeling kayak mamaku kayaknya nggak bisa nih ngasih aku keluarga yang kayak whole family tuh, kayaknya dia nggak bisa. Aku yang pengen gitu loh, kalau bisa aku bisa cut dari mamaku, pengen aku bisa kasih keturunan dimana kita bisa jadi whole family aja, like a normal family. Jadi mungkin itulah kenapa pas aku umur 18 bisa putusin untuk menikah, karena aku lihat aku tuh emang udah tujuan hidupnya pengen banget ngasih mamaku juga keluarga aku bahwa kita bisa kok punya keluarga whole family yang normal gitu. Tapi perasaanmu gimana sih Kak harus merelakan di masa mudamu untuk berumah tangga? Ya. Sebenarnya aku tuh udah capek, karena aku bisa dibilang masa nakalnya tuh dari umur 12. Karena kan biasanya kan anak umur 12 pasti kayak fun play kan. Ya aku umur 12 udah di dunia model. Di dunia model itu kayak seperti apa? Kan udah tahu pasti seperti apa. Dunianya tuh lumayan nakal ya. Jadi aku dari umur 12 ke 17 jujur aku udah ngerasa puas banget. Puasnya pol. Jadi pas aku ketemu suami aku udah kayak udah ya, gue udah cukup. Dan aku nanya dia, kamu udah cukup belum? Karena jangan sampai aku ngerasa cukup, kamunya belum ngerasa cukup. Jangan sampai nanti kamu kan ada ya umur 30 40 masa dubrak balik gitu kan, kayak kangen. Nah jangan sampai. Makanya pas aku ketemu dia, tahu-taunya dia udah nggak minum juga, karena aku pas ketemu aku dia sempat kaget kan, kamu kan bule ya tapi nggak minum nggak rokok. Terus aku bilang nggak, aku udah berhenti full. Jadi pas aku ketemu dia, ya kamu juga harus berhenti, karena nggak bisa nih kalau kamu masih keluar malam minum dan aku masih kondisi tidak, kan jadi ini nggak bisa nyambung kan. Alhamdulillah pas ketemu dia udah berhenti juga. Dia tujuan hidupnya udah pengen yang lurus, dia bilang pengen nyari istri, pengen punya kerjaan yang lebih tepat. Makanya dia juga keluar dari dunia entertainment. Kak, apa sih sosok seperti apa sih suamimu itu Kak sampai kamu memutuskan untuk ya aku menikah dengan dia aja? Sebenarnya karena kita berdua udah tujuannya udah sama. Karena aku ngerasa sebagai istri sama suami itu akan that's only gonna work kalau kita berdua itu tujuannya udah sama. Jadi kalau satu jalur yang sama nggak mungkin melenceng kan gitu. Kalau tapi tujuannya beda belum tentu bisa ketemu. Kita alhamdulillah udah satu jalur, jadi mau kemana, mau kita ke kanan ke kiri kan together gitu loh. Itu aja sih yang buat aku sama dia tuh ngerasa kita udah cocok banget, karena udah tujuannya udah sama aja. Kalau dia sekarang sosok seperti ayah, seperti apa sih Kak dia? Oh,
Dia kalau ke Ace jujur aja agak rock and roll father ya, karena inilah kenapa aku pengen jadi cewek satu-satunya, karena aku ngerasain aku tuh bener-bener dijadiin queennya Fardan. Jadi kalau Fardan pulang ini dia bukan nyariin Ace, dia nyariinnya aku gitu kan. Dia bilang baby 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 baby, aku nih dipeluk dilus-elus gitu loh, baru iya Ace. Itu anak aku udah. Jadi dia sama Ace itu kayak fun parenting aja. Jadi Ace pun juga suka nyeselin bapaknya juga suka nyeselin. Jadi mereka kayak love and hate relationship. Dan aku kalau dipeluk sama Ace nanti bapaknya kayak Duh, sekarang aku cemburuan. Jadi mereka berantem. Nanti kalau aku dicium sama suami aku, wah suami aku digebuk sama anakku. Jadi lucu. Jadi mereka itu emang lebih ke kakak adik. Itu yang aku suka banget. Nah makanya ini dengan ada anak cewek pasti berubah. Tapi tenang sih, aku udah bilang sama suamiku, tanpa ada aku dia nggak bisa jadi ya. Jadi jangan lupa. Gitu sih. Oke, makasih banyak. Makasih ya semuanya ya.